Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Baiklah, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, berdoa selesai. Selanjutnya ibu mau ngabsen kalian dulu ya. Windy, Dir, Bu. Resti, Dir, Bu. Winda, Dir, Bu. Latisha, Dir, Bu. Reni, Ya, Bu. apa lagi nih? Mona, Up. baik kamu jawabnya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Angkat tangan yang tinggi ya, biar ibu kelihatan. Ya, Bu. Bobby, Dir, Bu. Ulan. Dir, Bu. Nah, sepertinya hadir semuanya ya. Anak-anak ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ada belajar tadi malam. Lah, Ibu. Apa tuh yang dipelajari tadi malam, nak? Banyak, Bu. Contohnya, Pelajaran Ibu gini. nah, hari ini kita belajar tentang pelurusan rambut ya. Ya, Bu. Ada yang tahu apa itu pelurusan rambut? Nak ada, Bu. Katanya belajar. Awak belajar sampai seperampek ya, Bu? Nih, besok belajar benar-benar enak ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pelurusan rambut ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan teknik pelurusan rambut yang terhitung lebih dari 1 abad. Tunggu sebentar ya, nak ya. Ya, Bu. Baiklah, melanjutkan. Pengeritingan rambut itu sudah berjalan 1 abad ya. Yang pertama itu keluarnya pelurusan rambut ini pada abad ke-19. Penataan rambut ini dari Prancis, yaitu yang menemukannya yaitu adalah Marcel Grippius. Siapa, nak? Marcel Ligende. Nah, mereka menggunakan batang panas dan gigi. Namun pada abad 19 ini tidak dijelaskan bagaimana cara meluruskan rambutnya. Pada saat itu yang menginspirasinya itu adalah seorang lady asal Skotlandia, menciptakan alat catok lurus yang menempelkan plat besi ke plat besi agar panasnya tidak mengenai tangan. Selanjutnya yaitu pada tahun 1950-an. Teknik pelurusan rambut tersebut itu bersifat permanen. Sama kalau sekarang itu namanya smoothing. Sudah ada kalian yang melakukan smoothing? Alah, Bu. Nah, itu sama dengan kalian mengerjakan smoothing lah. Kan kalau smoothing itu lebih bersifat ke permanen gitu kan.
Kalau pada tahun 1950 ini sudah menggunakan bahan kimia, itu udah kayak menyebarlah di masyarakat Afrika dan Amerika. Namun kimia yang digunakan pada saat itu masih ada resikonya yang sangat tinggi, dapat merusak rambut dan bisa mencederai tangan kita, kepala dan kulit kepala kita, sehingga mungkin pada saat itu orang yang mau memakainya pun mungkin berpikir-pikir sekali ya. Selanjutnya yaitu pada tahun 1980, teknik pelurusan rambut itu digunakan dengan bantuan papan pelurus. Mengerjakannya memakan waktu yang sangat lama. Kebayang nggak menggunakan papan pelurus kita kerjakan section per section gitu, menggunakan papan, sehingga memakan waktu yang sangat lama dan menghasilkan, kalau menggunakan papan ini nanti di bawahnya nih, di bawah rambut kita itu akan agak melengkung ya di ujung rambut. Karena kan rambut kita harus ditekuk tuh, karena rambut kita tadi menempel pada papan pelurus kok. Hasilnya rambut kita, rambut yang tak terkena pelurusan rambut tadi nih, yang enggak terkena tadi itu, hasilnya tidak bagus gitu. Dan juga kalau kita menggunakan papan pelurus rambut nih, klien kita juga akan kurang nyaman. Tahu kenapa klien kita kurang nyaman? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada, Bu. Karena papan ini berat, lalu menggantung di kepala kita. Terus lagi lama pengerjaannya, sehingga mungkin pulang-pulang lehernya sudah bengkak kali ya, karena menahan dari papan tadi itu. Selanjutnya pada tahun 1907 sampai 1999 ada namanya teknik pelurusan rambut dengan menggunakan jari, dinamakan smoothing. Nah, sekarang sepertinya banyak ya digunakan smoothing ini. Caranya dilakukan dengan menjepit rambut menggunakan 2 jari. Saya ini rambut, lalu kita jepit, kita gini-giniin, kita lurusin ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi pelurusannya itu menggunakan 2 jari yang kita kepit. Teknik ini bergantung dengan keahlian dari beautician tadi. Jika beauticiannya tidak ahli, mungkin hasilnya akan tidak bagus. Selanjutnya, cuman ini nih prosesnya lebih cepat, lebih efisien waktu ya. Nah, selanjutnya ada pada tahun 2000-an muncullah teknik rebonding. Teknik rebonding ini yaitu membangun kembali ikatan rambut silang yang menjadi lurus. Kemudian para produsen mulai berlomba-lomba menciptakan obat rebonding yang tak merusak rambut dan menciptakan hasil yang tampak alami. Nah, kalau smoothing tuh bisa Ibu contohkan anak-anak ke depan. Sebentar, coba kamu. Kalau teknik smoothing ini seperti ini dia. Lihat ke depannya. Ini diambil, nanti misalnya anggap lainnya. Kita ambil sedikit. Nah, smoothing itu seperti ini. Tunggu. Ini ya. Kalau smoothing itu seperti itu. Nah, boleh ke bakunya lagi anak ya.
Ibu akan lanjut menjelaskannya. Jadi pelurusan rambut itu adalah sebutan untuk teknik penataan rambut agar menjadi lurus. Misalnya seperti rambutnya yang kribo, rambutnya yang berkeriting-keriting. Jadi dengan menggunakan teknik pelurusan rambut ini, rambut kalian tuh bisa tampak lurus. Tapi kalau untuk zaman sekarang lurusnya tuh seperti lurus alami gitu. Tidak tampak seperti kalau smoothing mungkin agak tegang ya. Kalau rebonding agak tegang. Kalau smoothing tuh tampaknya akan lebih alami gitu. Selanjutnya yaitu pelurusan rambut sementara. Pelurusan rambut sementara yaitu adalah pelurusan rambut yang hanya menggunakan kutikula rambut saja yang akan terstruktur ya. Artinya perlakuan yang dilakukan kepada rambut hanya mampu bertahan sebelum kamu keramas, seperti misalnya dicatok. Nah, seperti itu tuh adalah pelurusan rambut sementara, karena kan hanya menggunakan seperti hair tonic atau recovery, pakai cuma memakai vitamin rambut, sehingga saat dicatok dia akan lurus. Saat nanti sudah kita keramas, maka rambut kita hasilnya akan kembali seperti rambut kita semula. Seandainya rambut kita aslinya keriting gitu kan, nah nanti setelah kalian kemas hasilnya akan menjadi keriting kembali. Selanjutnya adalah pelurusan rambut permanen. Nah, kalau pelurusan rambut permanen ini menggunakan bahan kimia seperti kita rebonding, smoothing, itu namanya pelurusan rambut permanen. Nah, saat rebonding, smoothing ini pasti menggunakan bahan kimia, ya kan? Nah, bahan kimianya juga bermacam-macam. Ada yang untuk jenis rambut yang rusak, ada untuk jenis rambut yang sudah pernah di smoothing atau di rebonding, untuk rambut yang masih perawan. Jadi itu tuh berbeda-beda. Yang tiga ini berbeda-beda lagi. Berbeda-beda lagi perlakuannya, berbeda lagi krim-krim yang kita gunakan. Tunggu sebentar ya, Ibu mengambil spidol. Selanjutnya ini yaitu adalah pelurusan rambut permanen. Nah, pelurusan rambut permanen itu terbagi dua. Yang pertama yaitu adalah smoothing. Ada yang tahu itu smoothing? Apa itu smoothing? Belum tahu ya. Smoothing itu adalah teknik meluruskan rambut dengan bahan kimia yang prosesnya menyegarkan kembali susunan rambut, sehingga rambut kita itu akan tampak lebih halus lagi gitu, lebih rapi, lebih mudah diatur, tapi hasilnya itu terkesan alami. Nah, kalau untuk smoothing ini kita menggunakan waktunya 3 sampai 3,5 jam. Rambut diluruskan dengan cara smoothing akan terlihat lebih natural. Lalu smoothing ini memang tidak permanen, namun setidaknya rambut akan lebih mudah diatur, karena kembali saya tekankan, smoothing hanya menjajakan rambut. Hair smoothing ini memiliki kekurangan. Ada yang tahu apa kekurangan dari smoothing? Tidak. Ada yang lain? Ada yang tahu?
Nah, kekurangan smoothing ini yang pertama, bagi kulit kepala yang sensitif dapat menyebabkan alergi dan iritasi kulit. Yang kedua, daya ketahanan hasil smoothing tidak bertahan lama. Yang ketiga, ada yang tahu apa yang ketiga? Belum belajar ya? Belum. Yang ketiga yaitu adalah rambut akan mengalami kerontokan dan kering pada bagian ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah rebonding. Tadi smoothing ya. Udah mengerti apa itu smoothing? Sudah. Nih ya, rebonding. Rebonding merupakan teknik meluruskan rambut dengan bahan kimia yang prosesnya mengubah atau memotong ikatan kutikel dalam rambut. Proses rebonding ini melalui proses kimiawi yang mengubah struktur protein rambut kita, sehingga rebonding ini akan memakan waktu. Kalau kita rebonding itu sekitar 2-3 jam. Kalau rebonding ini rambut kita itu akan terlihat lurus, patah. Ya, di skip karena azan. Selanjutnya yaitu adalah rebonding. Nah, itu udah jelaskan apa tadi rebonding. Pengerjaan rebonding itu kira-kira 2-3 jaman. Rambut yang direbonding itu akan terlihat seperti tidak alami, lurusnya akan seperti patah. Terus berbeda lah bentuknya dengan smoothing. Namun kelebihan dari rebonding ini lebih awet dibanding smoothing. Tapi rambut baru kita yang baru tumbuh itu akan keriting. Jadi nanti kita akan mengulang rebonding kembali. Efek samping dari rebonding itu, satu hal yang pasti terjadi adalah rambut akan kehilangan tampilan alami mereka. Jika metode ini dipilih bersifat permanen, maka perubahan itu akan bersifat permanen pula. Dan selanjutnya itu senyawa kimia yang digunakan dalam proses rebonding ini dapat meninggalkan efek permanen. Metode ini merupakan metode instan karena membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 5-6 jam persisnya. Pada sebagian besar kasus, rambut akan sulit diatur, kering dan mudah rusak, sehingga perawatan yang dilakukan setelah rebonding harus lebih hati-hati. Banyak pula yang mengeluhkan tentang kerontokan rambut setelah rebonding ini. Jadi kalau rambut kita rontok setelah rebonding, mungkin itu tidak cocok dengan bahan kimia yang kita gunakan pada saat rebonding. Selanjutnya itu terjadi kesalahan saat rebonding rambut, maka resikonya bisa menyebabkan kerusakan pada kulit kepala. Sampai di sini tentang rebonding, ada mengerti? Ada yang tidak mengerti? Baiklah, kalau dia mungkin kalian sudah mengerti semuanya ya. Ibu akan lanjut menjelaskan yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan. Kalau yang pertama yaitu menghasilkan rambut lurus lebih maksimal seperti jarum jam. Yang kedua, hasil menggunakan alat ion. Hendaknya kita harus kurangannya nih ya. Bila menggunakan alat ion, kita harus hati-hati pelaksanaannya, harus sesuai dengan standar teknik dari produk tersebut yang kita gunakan. Lalu pasca rebonding, pada bagian ujung rambut kita akan mengalami kering atau juga bisa rontok. Selanjutnya teknik pelurusan rambut adalah Japanese hair straightening.
belepotan ibu ngomong. Nah, ini dimulai di Jepang sebagai cara perawatan rambut berdasarkan smoothing ditambah dengan conditioning. Japanese hair training ini mengklaim menjadi cara meluruskan rambut permanen dengan cukup efektif. Dalam prosedur ini, sistem ikatan protein rambut akan dilonggarkan dan dibentuk kembali dengan meluruskan sel-sel rambut kita. Melihat sebagaimana langkah yang bervariasi sesuai panjang dan tekstur rambut. Umumnya metode ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 6-8 jam. Itu tuh sebenarnya tergantung lagi kepada rambut yang kita miliki, yang dimiliki oleh klien kita. Japanese hair straightening ini memerlukan 1 jam atau lebih untuk 9 sesi tindak lanjutnya, yang dilakukan setelah 3 hari proses pelurusan rambut. Cara meluruskannya rambut ini rambut permanen ini akan berlangsung selama setidaknya 6-7 bulan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pelurusan rambut. Yang pertama yaitu adalah bahan kimia yang kita gunakan. Yang kedua adalah pemilihan fat ion yang kita gunakan dalam pelurusan rambut. Yang ketiga yaitu perawatan intensif 3 hari pertama. Yang keempat adalah perawatan jangka panjang. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah bahan kimia yang digunakan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahan kimia untuk setiap rambut itu berbeda. Kenapa Ibu bilang berbeda? Karena misalnya rambut kita ini sudah pernah di smoothing atau di rebonding. Tentunya nanti bahan yang kita gunakan itu akan berbeda lagi, tidak sama dengan yang pertama. Untuk rambut yang masih perawan, masih belum pernah diapa-apakan rambutnya, itu lain lagi bahan kimianya. Untuk rambut yang keribo, lain lagi. Jadi setiap rambut itu akan berbeda-beda. Selanjutnya pemilihan flat iron itu adalah catokan. Flat iron itu adalah catokan. Pilih catokan yang memiliki pengatur suhu dengan maksimal 160 derajat Celcius. Catok yang berbahan dasar keramik itu lebih bagus. Pilih ukuran flat ironnya itu atau catoknya itu. Jika rambut kita memiliki panjang dan tebal, sebaiknya pilih permukaan yang lebar. Jika rambut kita pendek tipis, sebaiknya permukaannya adalah yang sempit. Perawatan intensif 3 hari yaitu adalah dilarang kita mencuci rambut. Untuk mengikat sel rambut tadi, maka kita nggak boleh cuci rambut selama 3 hari. Hal ini dikarenakan akan membuat rambut akan patah pada bagian yang terikat. Selanjutnya adalah perawatan jangka panjang. Pastikan selalu kita menggunakan conditioner setelah keramas untuk menjaga kelembapan rambut kita. Misalnya biasanya kita tidak mendiamkan conditioner saat mandi, kita diamkan sebentar. Misalnya biasanya kita menggunakan 3 menit, sekarang kita gunakan 6 menit. Jadi kalau kita keramas itu kita gunakan air yang kita gunakan itu adalah air dingin agar rambut kita tuh tetap lembab. Setelah itu baru gunakan sisir bergigi jarang untuk menyisir rambut setelah keramas. Faktor-faktor kegagalan dalam perusahaan rambut, ada yang tahu? Tidak? Belum ada belajar sebelumnya? Belum. Nah, Ibu akan jelaskan kegagalan dalam setiap tindakan itu adalah hal yang paling lumrah terjadi. Biasa itu kalau pertama-tama kita belajar itu biasanya kalau gagal itu sudah hal yang lumrah. Jadi kita harus mengetahui alat bahan agar tidak terjadi kegagalan, dan teknik-tekniknya kita harus
Ya, sehingga kita mampu menghindari kegagalan-kegagalan tuh. Biasanya kegagalan saat pelurusan rambut itu yang pertama yaitu rambut kita terlihat mengembang. Itu karena ada yang tahu kenapa rambut kita terlihat mengembang? Tahu. Nah, karena terlalu sedikit mengaplikasikan krim pelurusan tadi, jadi rambut kita tuh terlihat mengembang. Jadi tidak maksimal gitu. Selanjutnya adalah perawatan yang kurang memadai, catokan yang kurang bagus atau catokan yang kurang panas, itu rambut kita bisa mengembang. Selanjutnya krim yang dipilih tidak sesuai dengan kondisi rambut kita, sehingga rambut kita akan menjadi mengembang. Selanjutnya kegagalannya adalah rambut menjadi rontok dan patah. Itu biasanya rontok itu terlalu banyak kita menggunakan pengaplikasian krimnya pada pangkal rambut kita. Lalu catokan terlalu panas, fokusnya hanya pada bagian pangkal, tidak berfokus pada tengah hingga bawah, hanya di pangkal saja. Krim yang kita gunakan itu terlalu keras kimianya, jadi tidak sesuai dengan kondisi rambut kita. Kegagalan yang ketiga yaitu adalah rambut terlihat kering, pecah, rusak. Itu biasanya karena catok kita terlalu panas, bisa juga karena krim yang tidak sesuai. Lalu pada rambut yang sudah pernah diluruskan sebelumnya terkena obat pelurusan dalam jumlah yang banyak, sehingga terlihat kering, pecah atau rusak. Ada juga rambut kembali terlihat keriting setelah pelurusan karena itu mencuci rambut kurang dari 4 sampai 48 jam. Karena kan rambut kita tidak boleh dicuci selama 48 jam setelah pelurusan. Atau kita salah diagnosa rambut dan kulit kepala. Atau stylisnya salah memahami teknik-tekniknya, itu bisa membuat rambut kita kembali keriting. Nah, sampai di sini sudah paham? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, minggu depan kita akan belajar tentang alat, bahan, linen, kosmetika, dan cara-cara atau teknik-teknik dari pelurusan rambut ya. Yang pertama yaitu kalau alat itu biasanya sisir-sisir, dari sisir sikat, sisir ekor, sisir besar, sisir tulang. Terus kita menggunakan penutup telinga, ada mangkok, jepit, cap. Nah, itu kita gunakan nanti itu ya. Terus biasanya tuh kita juga menggunakan wasbak. Lenannya banyak juga nanti itu. Minggu depan ibu akan menjelaskan satu persatu. Ibu akan juga menjelaskan langkah-langkah kerjanya. Ibu harap pelajaran kita hari ini kalian lebih mengerti. Ada mengerti? Bu. Absen sudah tadi ya. Selanjutnya ya, absen sudah. Sekarang boleh berkemas. Tugas kalian, ibu meminta kalian mencari alat, fungsi-fungsi alat, linen dan bahan dari pelurusan rambut ini ya. Kalian cari gambarnya, fungsinya, sehingga kalian nanti juga lebih memahami dari pelajaran kita hari ini. Nah, udah siap berkemasnya? Ya, Bu. Baiklah, sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.